Alhamdulillah sebabni selaku panitia Dewan Juri hiji panginten yang mewakili di kantor urusan agama Kecamatan Cimenyan, Dewan Hakim anu kahiji minta kersana Bapak Ali Komara, Dewan Hakim anu kaduana kersana Bapak Ustadz Edi. Mudah-mudahan tina sagala rupi naon rupi anu parantos dicurahkeun ku aranjeunna nya sing janten amal kasayan tangan jenna. Oke himbauan kasadayana peserta sagala rupi bidang perlombaan non rupi anu parantos diputuskeun ku Dewan Hakim eta teu tiasa diganggu gugat deui urang salaku peserta kedah nampi kana sagala rupi putusan Dewan Hakim. Baik bidang perlombaan azan mewarnai pidato agama kita goni eta keputusan di Dewan Juri teu tiasa diganggu. Cekap sakitu panginten sekedar sambutan di Ketua PHBI sareng jajaran aturan ka sadayana perlombaan Pildacil aturan naon kitu dina ngadugikeun materi-materina mudah-mudahan sing dipaparin kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap sakitu hapunten kasuhun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Prihatin sebelum hormat jajaran panitia kegiatan PHBI di tahun 2024 sumring dihormat Pak Ketua MUI, alhamdulillah sang jajaran sumring dihormat para dewan juri, alhamdulillah Pak Ustadz Edi dan Pak Ustadz Ali hadir di kesempatan sumring dihormat. Bapak Rewa Ibu kami hadir di tempat yang sumring dihormat. Kita kantun spesial Pak Dada luar biasa. Soalnya kegiatan terus-terusan pasir baru biasa pasir. Tapi ini masalahnya sadaya pihak aku nuhun anu tos biasa menyelenggarakeun nyiapkeun kegiatan ieu di kawin PHBN sareng PHBI. Punten ya. Bobiri nah di ewang-ewang karena sadayana ge capek jadi abdi sadayana punten. Abdi sadayana ngaturkeun nuhun. Bapak Ibu sampai di dia tempat sebelum hormat. Puja puji senang syukur mangga ulang sareng janten kirang robi insya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dia kesempatan orang masih biasa melaksanakan hiji kegiatan rangkaian kegiatan dilaksanakan ku kantor. Tailah shalawat wa salam tercurah junjungan orang sadayana bibana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sekalian hormat. Aya sabaraha Bapak Ibu dikeun kahiji ieu teh mangrupikeun hiji kegiatan anu memang kegiatan dilaksanakan ku desa nyata kegiatan kampus cuman ieu mah job desa aya di kegiatan PHBI. Sekalian nuhun jajaran panitia kolaborasina sae sumeureun ngapresiasi pisannya kolaborasi antara panitia sareng lembaga termasuk ieu potensi-potensi nu aya di wilayah termasuk dewan juri. Jadi punten Bapak Ibu sadayana nya hilangkan prasangka suudon mesti usum ya lamun desa yang maju ya terusum mana suudon pan abdi hoyong setiap kegiatan ada tindak lanjut jadi ulah kieu kegiatannya dilaksanakan tapi kedepannya jelas naon output kejelasna Pildacil contoh sanes ukur kegiatan Pildacil dilombakeun terus dilombakeun diantar punten ya bahasana. Terus aya juarana kahiji, kadua, katilu. Tos aya deui tahun ke kahiji, kadua, katilu. Makana punten Pak Yadi, Pak MUI termasuk tanggung jawab dewan juri ayeuna mah. Bener aya batur Pak MUI ini panitia. Ya, aya tanggung jawab ka payun kumaha carana murang kali urang anu tos siap ya, ieu teh generasi penerus kudu diciptakeun ku urang. Atuh kapayun punten
aya meureun pelatihan lah 4 pertemuan mah entong ayo malam minggu mah nya bisi jenuh bisi naon tapi anu bener-bener dilatih jadi bikin modul jadi untuk calon ustad ieu punten atuh Pak Ustad Edi, Pak Ali, Pak MUI, Pak Yadi sadayana para ustad silakan dibagi dalam 4 pertemuan ya dalam 1 hari nanti dibagi materi kaitan dengan Al-Qur'ana dengan hadisna dengan Allah gitu ya public speaking nanti insyaallah gitu jadi aya ilmu aya tindak lanjut ya lebar bakal luar biasa manakala orang bisa menciptakan para ustad-ustazah calon penerus orang gitu ya jadi ulah ukur perlombaan harus ada tindak lanjut setiap perlombaan Tagoni, naon, kamari, naon mewarnai sareng adan kebayang lamun di urang adana sararade kan urang mah berbicara jangka panjang generasi ayeuna mah bagian nu baheula tah ayeuna kamu menciptakan orang kepayun urang ti ayeuna itu nya sepakat ya ada ieu urusan naon mah ke urang badan orang badani. Nu penting kapayun tadi teh orang bisa menciptakan para ustaz-ustazah terbaik di desa Cileunyan. Ya, silakanlah. Mungkin penonton aya program-program yang digulirkan ke Pak MUI ya, sareng jajaran ke ngobrol sareng semburi. Eta penonton intina nu teu sakadugikeun urang kali sadayana cing sarumana. Ya. Ieu teh hal anu mulia. Urang kena ngaduan cita-cita. Jarang cita-cita jadi ustaz-ustazah. Paling cita-cita jadi polisi, jadi dokter gitu. Pada iya mah urusan aja akhirat ya insyaallah ya. Itu ya harus bangga kita jadi ustaz jeung ustazah. Itu mungkin tiasa kadugikeun atuh nuhun kana perantosana mudah-mudahan setiap hal yang dilakukan kurang sadayana ieu janten amal kasayan munggu Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua mah cing langkung berkah ieu desa Cileunyan nya. Amin amin amin. Langkung seueur lah seueur hal anu jadi kamajangan. Setelah itu akan memberikan ditutup oleh Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang akan dibacakan oleh Ketua MUI Desa Cileunyan Bapak Ustadz Haji Amin Supriyatna, kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang sami-sami ngadoa ka Allah Maha Kawasa. Mugi-mugi segala rumpina sing aya dina kalancaran para peserta Pildacil mugi-mugi sing dipenangkeun heula sok ayeuna cobi nenangkeun diri sangkan dina pas waktuna naik ka ieu panggung teh setidakna hampir digrogi urang sing ngagaduhan keyakinan mampu biasa dina nyampaikeun sagarupi materi anu tos disiapkeun doakeun deui ku sadayana para ustaz-ustazah mugi-mugi para peserta lomba Pildacil ieu sing ngatekeun regenerasi biasa di alam manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa barik wa salim amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa ilmi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuhiduna min dulumatin alwahim wa tukrimuna bin nuril fahmi wa tudilana mashkura hatta yubhama innaka alamu wa la na'lamu innaka antal alamul ghuyub. Ahyina hayatan thayyibatan mubarakatan wa tawaffana 'alal imani wal islam rizqan katsiran thayyiban mubarakan fihi ilmun yang tafa'u bihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ya habibi rabbil alamin bil mulki wal khuluqi adika ya Rasulullah ma kasrati dunubi wal isyani innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nomor urut 1 atas nama Dila Salsabila dari RW 16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terhormat, Dewan Juri yang terhormat, Bapak Kubu, Panitia PHBI Desa Cimenyan yang hadir pada acara ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenankan saya Dilal Sesabila dari Kampung Pasanggahan RW 16. Pada acara ini saya akan menyampaikan sebuah pidato pendek dengan judul Adab kepada Orang Tua. Pertama-tama saya mau mengajak semua sahabat yang ada di sini. Ayo bersyukur kepada Allah. Ayo bersolawat kepada Rasulullah dan ayo berbakti kepada kedua orang tua kita. Teman-temanku, maukah kalian masuk surga? Jika mau, begini caranya. Peluklah kedua tangan orang tua kita, seraya ucapkan, Assalamualaikum ya abi ya ummi. Assalamualaikum ya abi ya ummi. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang penyayang. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang penyayang. Teman-temanku, memberi salam dan doa kepada orang tua itu merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua. Ada contoh lagi teman-temanku, yaitu kita harus rajin mengaji supaya menjadi anak yang soleh. Ke sekolah tidak malas lagi, tentu akan membuat hati orang tua kita menjadi bahagia. Nah, membahagiakan hati orang tua itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Sekarang coba dengarkan, ikutilah dan bertepuk tanganlah. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Hadirin yang berbahagia, menghormati orang tua begitu banyak caranya. Di antaranya menaati apa yang mereka perintahkan yang sejalan dengan ajaran agama kita. Apabila orang tua memerintahkan untuk membalikan sesuatu, maka hendaklah kita tidak menolaknya dan pergunakanlah bahasa yang baik. Adab terhadap orang tua ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan pergunakanlah kepada mereka menurut bahasa yang mulia. Teman-teman yang dirahmati Allah, mengucapkan kata ah kepada orang tua itu sangat tidak dibolehkan dalam agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Terus apabila kita hendak pergi ke sekolah, maka kita harus ingat untuk bersalaman terlebih dahulu. Jangan hanya meminta uang jajan, lantas kita pergi begitu saja. Kesimpulan dari pidato saya ialah ada menghormati orang tua itu adalah salah satu adab yang baik terhadap orang tua. Demikianlah pidato dari saya. Mudah-mudahan pidato dari saya bermanfaat bagi kita semua. Ikan lohan, ikan gurame, hanya terdapat di Danau Nusa. Segala kesalahan dari kami dan kebenaran dari Yang Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
RW 18 Kampung Tugu ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Semangat Berhijrah untuk Indonesia yang beradab, beragama dan dinamis. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Yang saya hormati Bapak Ketua Desa Cimenyan, Bapak Supratman, yang saya hormati para ketua RW Desa Cimenyan, dan yang saya hormati para panitia acara ini. Hadirin sekalian, tahun baru Islam ingin memperingati kita ke momen yang begitu bersejarah, yaitu momen di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang dilakukan Rasulullah bukan semata-mata hanya berpindah tempat saja, namun banyak makna dalam kata hijrah tersebut. Contohnya, bisa saja untuk kita berintrospeksi diri, memperbaiki kualitas hidup kita, untuk baik dari segi iman, akhlak maupun amal perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajaro man nahawaha anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, teman-teman, karena ini adalah harinya Indonesia, maka dari itu marilah kita amalkan berhijrah itu untuk menjadi anak yang bisa membangun dan memperbaiki Indonesia dan memperbaiki hidup kita. Maka dari itu, marilah kita berhijrah, perbaiki diri kita supaya kita menjadi anak-anak yang bisa memajukan Indonesia tercinta. Maka dari itu, marilah kita perbaiki diri kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan tak kepada Allah Subhanahu wa taala karena semangat. Lanjut. Kalap, tenang. Maka dari itu, marilah kita berhijrah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, perbaiki diri kita supaya kita menjadi anak yang bisa membanggakan dan bisa membangun Indonesia tercinta. Hayo, di sini siapa yang sudah berpacaran? Jangan ya Dek ya, jangan ya Kak ya, karena itu dilarang oleh Allah. Kan seperti yang saya bilang tadi, marilah kita berhijrah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, perbaiki diri kita supaya kita menjadi anak yang bisa memajukan Indonesia tercinta. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan semua hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, dialah orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya lanjut pidatonya, marilah kita bersalawat sejenak yuk. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke taman kota, sampai sana naik sepeda. Jangan hijrah karena dunia, tapi hijrahlah karena ridhonya. Terima kasih. Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, kita harus bisa menciptakan persatuan dan kesatuan di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana perintah Allah yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafun. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ingat, ingat, ingat. Hentikan diskriminasi dengan saling menghargai perbedaan demi memperkuat persatuan dan kesatuan di negara kita, Indonesia. Baju batik bergambar Garuda, gambar menawan berwarna jingga. Pilihan politik boleh berbeda, semangat persatuan tetap terjaga. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu termasuk dalam golongan umat yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hari Jumat, hari Selasa, pasar pagi banyak ilmunya, insan di dunia banyak dosa. Dengan taubat membersihkannya. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menggebu-gebu sekali. Dari peserta yang pertama dengan nama Dila Paso Dila Salsabila.
Untuk di tingkat fasohah dari bacaan Al-Quran dilihat dari mukadimah, kalau untuk kedepannya di mukadimah agak diperpanjang sedikit. Jadi saya tadi cukup merasa kebingungan untuk melihat di bacaan mukadimah. Atau untuk yang tahapan kedua, minimal di tengah ceramah itu atau pidato ada ayat yang terselip Al-Qur'annya. Jadi tolong diperhatikan. Terus yang kedua, Nur Siti Aini. Untuk di bacaan fasohahnya, di mahrojnya, sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan memang kategorinya aman. Tapi untuk yang benar-benar mengerti Al-Quran itu di bacaan Ain itu sebenarnya belum kena ya bagi saya. Terus untuk catatan yang kedua, untuk digerakkan kakinya itu mohon maaf ya, terlalu kalau cek bahasa Sundama rada seperti banjirnya. Jadi gerakan kakinya terkenyang siga anu joget kenca kakudu. Tolong diperhatikan itu. Untuk peserta yang ketiga, Jafirah Kolbi Nadifah, Bapak merasa bangga. Minimal Ananda bagus ngerasa bangga, ngerasa bagja, insya Allah didoakan mudah-mudahan salira sing jantan pildacil keras anu handal anu tiasa membanggakan ngaharumkeun desa Cimenyan, kecamatan Cimenyan. Tapi lebih dari itu mudah-mudahan Anda lebih jadi manusia yang bermanfaat, dan insya Allah kami juga mendoakan. Yang pertama, memang untuk bacaan makhraj cukup aman, tapi untuk di bacaan ikhfa-nya tolong diperhatikan, karena ikhfa itu ada ikhfa aqrab, ikhfa awsat, ikhfa abad. Jadi Ananda jangan hanya fokus sama materinya saja, tolong diperhatikan. Jadi seperti bacaan ikhfa aqrab yang keluar bunyi n itu harus jangan gitu ya bagus. Misalnya upami membaca indallah, jangan indallah, karena ketika pengucapan itu, ketika huruf atau nun atau tanwin itu bertemu sama kop sama kaf. Tapi ketika bertemu dengan huruf dal itu jangan dibaca. Jadi itu bukan Bapak merasa terganggu, tapi menyayangkan aja sedikit. Tapi untuk semuanya, Ananda Jafirah Kolbi Nadifah itu cukup baik di bagian fasohah, dan di bagian adab kami merasa terhibur, kami merasa enak memandangnya. Silakan. Materi bagus. Kemudian ayat yang telah disampaikan tadi di dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat 23. Sayang tadi kalau ditambah dengan ayat yang ke-24-nya, bahwa di dalam ayat ke-24 itu adalah satu bentuk doa anak yang soleh ya, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Tapi materi bagus tadi yang disampaikan, tapi alangkah baiknya kalau tadi bila ditambah dengan ayat ke-24-nya, dengan doa di dalam Quran surat Al-Isra sendiri, yaitu Robirahumul Kama atau Kayyusabiro. Tapi kita apresiasi karena materi itu bagus. Mudah-mudahan bila di tahun yang akan datang mudah-mudahan akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yaitu saudara yang peserta yang kedua, Nur Siti Aini, perwakilan dari RW 18. Materi tadi yang telah disampaikan kaitan dengan kemerdekaan, yang masalah hijrah juga yang tadi telah disampaikan. Materi yang saya kira itu dianggap luar biasa, karena masih masa kanak-kanak, tapi materi sudah bisa hal seperti itu. Yang intinya tambahan dari saya untuk Nur Siti ini, belajarlah lebih bagus lagi. Kemudian saya juga berharap supaya bisa mempersiapkan juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Kemudian gerakan-gerakan termasuk tadi gila dan
Nur Siti ini ya lumayan ya, karena saya di sini memantau dalam posisi materi dengan gerakan. Kemudian yang ketiga yaitu Saudara Jafira, perwakilan dari RW 23, ini juga sama kaitan dengan materi yang sangat-sangat luar biasa. Cuma tadi sedikit kalau dibilang gitu, materi yang tadi telah disampaikan di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu kan hanya suratnya saja. Coba kalau dibilang ayatnya ayat-ayat berapa gitu. Walaupun pastilah tahu gitu ayat yang akan disampaikan karena dibacakan berarti tahu ayatnya. Tapi alangkah baiknya misalkan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat sekian. Kalau nggak salah Jafira ayat 13 ya. Yang tadi yang telah disampaikan di dalam materinya. Ya kami mohon kayak tadi bila itu kalau ditambah dengan ayat 24-nya itu akan lebih luar biasa. Termasuk mungkin Jafira juga sama ketika surat Al-Hujurat tadi disampaikan ayatnya yang belum disampaikan, dan ada lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan materi, karena materi di sini adalah untuk mempererat tali kesatuannya. Pas 9 ayat 13, surat Al-Hujurat menjadi surat 49 ayat 13. Tapi ini semua saya apresiasi, termasuk gerakan-gerakan yang barusan telah dilakukan oleh Saudara Jafira. Kami berharap semua peserta yang 3 yang setelah tampil tadi mudah-mudahan di tahun yang akan datang menjadi peserta-peserta yang lebih baik lagi. Terima kasih. Yang saya hormati Dewan Juri
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Allah dikatakan zat yang Maha Sayang, yang sayangnya tak pandang orang. Dan Allah juga dikatakan zat yang Maha Kasih, yang kasihnya tak pilih kasih. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, tauladan kita yang patut dicontoh oleh kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan ilmiah, dari zaman unta sampai zaman Toyota. Di pagi hari ini saya mohon izin kepada hadirin sekalian untuk menyampaikan sebuah pidato singkat dengan judul Tahun Baru Islam, membentuk manusia yang membentuk tahun baru, semangat tahun baru Islam dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Sebelum saya memulai pidato ini, mari kita sholawat bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Bushra lana lilna al-muna zalal 'ana wa falhana. Bushra lana lilna al-muna zalal 'ana wa falhana. Bolehkah saya berpantun sedikit? Boleh apa boleh? Ubi ungu tumbuh di sawah, kupu-kupu hinggap di pagar, reja lucu akan berdakwah, mau tidak mau harap didengar. Para hadirin rahimakumullah, tahun baru Islam selalu mengingatkan umat Islam pada momen bersejarah, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah, di mana dengan kesabaran dan keikhlasan beliau dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, biiznillah beliau dapat menghasilkan masyarakat Madinah yang adil dan sejahtera. Para hadirin rahimakumullah, semangat hijrah adalah berpindah dari keadaan yang baik, berpindah dari keadaan yang tidak baik di suatu tempat, berpindah ke keadaan yang baik di suatu tempat untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan tempat, akan tetapi hakikat hijrah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah. Artinya kita sebagai umat Islam yang mau berhijrah harus menjauhi apa yang dilarang Allah dan mendekati atau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Para hadirin rahimakumullah, ayo kita bernyanyi bersama-sama agar kita menjadi manusia yang hijrah. Katanya mau hijrah
tapi malas beribadah. Katanya mau hijrah, tapi masih suka gibah. Katanya tuh berhijrah, tapi masih suka maksiat. Katanya tuh berhijrah, tapi masih malas sholat. Hijrah teh kotet, hijrah teh kotet, hayu urang hijrah. Para hadirin rahimakumullah, hijrah adalah simbol perjuangan dan pengorbanan dalam mencari ridho Allah. Jika kita ingin mencari ridho Allah, maka kita harus menjauhi apa yang dilarang Allah dan mendekati yang Allah perintahkan. Sebelum saya menutup pidato ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya manusia biasa. Ikan lohan, ikan gurami cuma terdapat di Danau Nongsa. Segala kesalahan dari kami dan kebenaran hanya dari Yang Esa. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil nomor urut 6 atas nama Matul Kafabi dari RW 11. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia termulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di hari yang sangat bersejarah ini, saya diberi kesempatan agar dapat menyampaikan beberapa kata dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, setiap 17 Agustus negeri kita memperingati Hari Kemerdekaan. Momen 17 Agustus merupakan hari di mana seluruh bangsa Indonesia mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Ucapan rasa syukur, bangga, serta bahagia atas kedamaian negeri kita Indonesia. Suara-suara pekikan merdeka bergema di setiap pelosok negeri, mengumandangkan, menyorakkan, dan meneriakkan dengan tegasnya, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, meraih kemerdekaan bukan hal yang mudah. Segalanya memerlukan perjuangan, baik jiwa maupun raga. Beratus-ratus tahun negeri kita dijajah, diinjak-injak, dan dirampas kemerdekaannya oleh para penjajah yang kejam. Beribu kali peperangan, nyawa, serta darah telah banyak dikorbankan. Namun akhirnya para pahlawan berhasil meraih kemerdekaan.
Jalan Pegangsaan Timur menjadi saksi bisu diumumkannya proklamasi untuk kali pertama. Akhirnya para pejuang dapat mengibarkan sang saka merah putih dengan bangga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini terlalu seru, ibunya hukumnya jantan koreksi tadi jantan kan hati-hati itu waktu tak kan ayeuna mah acupna nyampe oge itunya dikoreksi emot-emot margi yakin Bapak Sipa mungkin ke depannya bakal lebih mayunan acara seperti kiri insyaallah. Terus di Reja Ramadhani Mahroz di Mukodimah memang urusan di Mukodimah ketika peserta yang sampai ke Reja ini paling bagus. Salira di Mahroz tuh Bapak ketika memang sok ngaosna hebatnya. Alhamdulillah aina sampai al-halkina sampai gitu di Mukodimah bagus, hampir mendekati sempurna, penyampaian bagus, cuman di akhir-akhir ada kurang stabil. Nah, apalagi ketika Ananda mengajak kami untuk bersolawat, memang itu sih simpel-simpel aja. Cuman Bapak kan mencari kesalahan, kalau juri itu mencari kesalahan sebenarnya ya. Nah jadi ketika Allahumma sholli jangan ditirukan ketika Muqaddimah itu enak alhamdulillah ya, makanya ketika mengaji juga atau pesan seperti itu yang simpel ya seperti tadi juga gitu ya. Jadi kurang stabil aja di itu. Selain dari itu Ananda bagus bagi kami. Terus yang maftuh ya. Untuk bacaan Muqaddimah memang sederhana tapi aman bagi kami. Terus adab di gestur tubuh memang terlalu kaku aja bagernya. Jadi pandangannya terkenging keluar ya. Betulnya nyantai aja relaxnya untuk ke depannya ya. Siap ya. Semangat lagi. Cukup dari Bapak. Kemerdekaan RI yang ke-79. Materi yang disampaikan kaitan dengan hijrah, kemudian keluar ayat Al-Quran tadi di dalam Quran surat At-Taubah ayat 30. Nah, ya. Jadi bahwa kita tahu di dalam Al-Quran itu ada salah satu surat yang tanpa basmalah ya. Kalau nggak salah itu surat At-Taubah itu sendiri ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada larangan kan, justru ya bagus ta'awud dan basmalah kan untuk kita membacakan Quran. Kemudian kaitan dengan hijrah bagus materi yang disampaikan. Pada dasarnya sama ini buat Reza juga ya, peserta dari RW 4 karena materi itu sama antara Siva dan Reza kaitan dengan masalah hijrah. Kemudian para peserta yang lain juga tadi telah menyampaikan ya memang sama materinya gitu ya. Jadi yang disampaikan juga mirip-mirip saja, hanya karakter masing-masing yang agak berbeda. Gerakan untuk Siva lumayan, tapi alangkah lebih baiknya untuk ditingkatkan lagi ya Siva kaitan dengan gerakan. Begitu juga dengan Reza, sama Reza juga gerakan supaya bisa ditambah bagaimana kita dalam penyampaian materi. Gerakan yang kita lakukan adalah lebih baik lagi. Kemudian peserta yang ke-6 yaitu Saudara Demaftu. Ini mohon maaf ya, tadi telah disampaikan oleh Dewan Juri Pak Ustadz Edi, ini adalah Firdacil. Jadi Firdacil itu walaupun materi tadi bagus yang disampaikan oleh Demifta yaitu memperingati HUT RI ya. Kalau yang lain itu materi ada tambahan dengan semangat tahun baru Islam. Kalau Demafta ini adalah hanya memperingati HUT RI aja. Gak ada tambahan kata-kata materi yang tadi ya, tahun baru Islam atau gimana. Kemudian termasuk juga gerakan Demafta. Jadi kita harusnya ada gerakan ya. Tapi kita malu dan kita apresiasi kalau dilihat daripada usia Demafta berapa tahun usia sekarang? 9 tahun ya.
9 tahun itu kan kita maklum ya, tapi dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, dia mampu mengikuti acara lomba ini dengan penuh doa. Kita doakan semoga saja dia mampu ke depannya menjadi anak yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama, luar biasa. Pokoknya Bina, Bapak sudah mau daftar, sudah mau tampil sudah juara di hati Bapak. Udah bener. Bangga masih ada anak-anak yang memang berani. Ya, tidak mudah. Persud, anak-anak sedesa Cimenyan Cigana 5.000 6.000 ada. Tapi hanya 15 orang pilihan dan orang terbaik di desa Cimenyan. Ya, yang sudah mau. Jadi masalah menang dan kalah itu nomor sekian. Pokoknya mah terjadi pemenang ya. Karena yang terpenting mah pengalaman ya. Bakal luar biasa. Jujur, Irma curhat kamu mah Dede. Bapak kita kieu bener. Centang tuh Pak EW2 teologi padusunaan ditakieuan centang tuh bisa. Asli. Ya. Sudah berani tampil seperti ini, udah luar biasa. Kamu kita pidato, ya belum tentu bisa berani. Jadi intinya ini bakal jadi pengalaman luar biasa. Terus setelah ini mengevaluasi diri. Apa yang menjadi kekurangan? Jam terbang mah ini penting bisa. Kadang-kadang di rumah mah harus bagus ya. Wah, di depan cermin teh, wah ini norolan gitu. Nah, pasan di luhur itu jadi kieu gitu nya. Jadi lupa. Nah, itu kan pentingnya seperti itu teh. Jadinya pentingnya orang terus berani. Ini bakal jadi pengalaman luar biasa. Saya yakin kalau mau mengevaluasi diri, terus mau terus ya mencoba, suatu saat adik-adik ini akan 10 langkah, tidak mau selangkah. 10 langkah bakal lebih maju daripada anak-anak yang lainnya. Gitu ya. Insya Allah ke depan ini mah mumpung di umum ya. Ku Bapak diminta Pak Ketua MUI harus menganggenakan bukan kebakaru juga berat itu keharusan itu tenang pokoknya ya. Jadi ke depan ini hanya 15 orang. 15 harus ada kelas khusus. Jadi kayak ayat kelas khusus Pildacil, kelas khusus kemarin tuh Adan. Nah, narasumbernya kita kayak Pak Ustadz Ahmad lamun di bagian Pildacil bagian materi naona. Jadi untuk hayang dibayar kan kita pertama di dalam kita harus ya menyiapkan generasi emas desa Cimenyan. Gitu ya. Dalam 4 pertemuan Ustadz spesialis di naon. Gitu ya, Pak Ustadz Amin, Pak Ustadz Edi, semua pada ada mungkin public speaking. Jadi mulai berangkat Pak, disetting Pak, dari mulai berangkat sampai harus seperti apa di depan kita bekali ilmu. Pada ilmu manfaat eta, terus dia bakal jadi generasi terbaik, menciptakan generasi terbaik. Jika 5-10 tahun juga sudah mulai kerasa Pak. Jadi dirasakan nanti mau ke anak cucu, orangnya bisa melihat bangga Pak suatu saat nih ada yang usianya baru 9 tahun tapi sudah bisa mengharumkan tapi atau jadi penyebar syiar agama gitu ya. Gitu ya. Urusan arto abdi tong lupa mikir. Ya, tong gagaro tenang agenda kan pokoknya mah. Ya, 4 pertemuan untuk dibagi beberapa kelas. Kelas apa? Kelas Adam, kelas Pildacil. Jadi kuku lain tampil udah gitu ya. Oke lah antara Oktober ya Pak, September Oktober lagi nanti. Jadi dalam 4 pertemuan itu minggu pertama contohnya 3 pemateri. Jadi untuk minggu kena eta mumpul pertemuan minggu kedua si ini. Paset bagian naon semua bisa ya sesuai keahliannya masing-masing. Itu mungkin ya. Intinya semangat ya. Kita berikan yang terbaik buat desa Cimenyan ya. Itu mungkin itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang saya
bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Di bulan ini kita semua memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-79. Kita sebagai umat Islam, kita sama-sama harus berjuang di jalan Allah. Dan kita harus berjuang dengan dan kita harus banyak menuntut ilmu, sama saja kita berjuang di jalan Allah. Kita banyak berterima kasih kepada pejuang-pejuang kita yang sudah berjuang di medan perang, dan kita juga harus berjuang demi negara kita dan agama kita, terutama agama Islam. Dan sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran baginda kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya di bulan Rabiul Awal, marhaban ya Rasulullah. Semua kita baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ada beberapa pantun nih dari saya. Belemenyan di Muara, Desa Cibanyan juara. Amin. Hayo urang ka ujung berung, ka ujung berung beli menyan. Hayo batur junjungkan majuna Desa Cibanyan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalatu ayyuhal hadirun ustikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fa'azzal muttaqun. Shadaqallahul azim. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita umur dan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang akhirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Dan tidak lain tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang semangat Tahun Baru Islam dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Tahun Baru Islam adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenung, memperbaiki diri, dan menetapkan tujuan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Saat kita melangkah menuju Tahun Baru Islam, kita harus mengambil hikmah dari masa lalu, mengevaluasi
meningkatkan nilai-nilai tersebut dan berperan aktif dalam masyarakat Indonesia. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu membangun manusia Indonesia dengan cara apa? Membangun manusia Indonesia adalah seperti titik pangkal sekaligus titik akhir yang setiap usaha dikerjakan oleh seluruh manusia Indonesia dan mengenai komponen-komponennya berbentuk struktur keberadaan yang ada. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu tahu komponen itu apa? Komponen itu seperti sumber daya alam, komposisi penduduk geografis, keberagamaan, komposisi penduduk, serta warisan filsafat dan nilai-nilai suatu bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun wa la tafarraqun wadhkuru ni'matallahi ada'an fa'alafa baina qulubikum bin ni'matihi ikhwana wa la kuntum ala safa hufratin minan nari fa'anqadzakum minha fadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin yang dimuliakan Allah, isi dari surat Ali Imran ayat 103 menjelaskan bahwa manusia Indonesia harus berpegang erat pada tali agama Allah dan harus saling bekerja sama, bergotong royong agar tidak bercerai-berai yang tujuan Allah. Alhamdulillah, di desa Cimyang ini yang saya cintai sudah terlihat jelas adanya perkembangan untuk mengadakan pengajian rutinan, lomba kerohanian, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada sumur di ladang, bolehkah kita numpang mandi? Apabila umurku panjang, pasti kita akan berjumpa lagi. Numpang sado, kalui panjang. Jalan aku gurudukan, lalu pidato tong panjang-panjang, akan betetes kukuru bukan. Buah tomat, buah petei, tamat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Tessa, saya perwakilan dari Kampung Pasir Bogor RW 13. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul bullying. Hadirin sekalian, bullying adalah suatu tindakan intimidasi fisik dan psikologi yang terjadi secara terus-menerus dan sehingga membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh satu orang untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Bullying bisa merupakan mencela, mengejek, mengancam, merampas, bahkan membentak pun termasuk perilaku tersebut. Tindakan bullying adalah
penindasan atau perundungan yang dilakukan oleh satu orang atau banyak orang. Baik itu secara verbal maupun non-verbal. Teman-teman yang saya banggakan, stop membuli karena membuli tidak ada untuk kita semua. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kesalahannya. Semoga yang saya sampaikan bisa untuk bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Novita dengan nomor peserta 7 dari RW 12 ya. Untuk Trianti, Bapak salut juga, cukup tegar lah ya. Soksanaos tadi memang lupa ya, lupa. Nah kalau anak-anak anu sanes mah kadang-kadang pas nangis banget, tapi saat itu biasa nanti menyikapi gitu, berusaha kanggo tetap tegar di luhur panggung itu plusnya kalau memang alhamdulillah. Cuman nantinya kuatkan lagi untuk hafalannya. Jadi memang tidak mudah juga, tadi juga disampaikan sama Pak Kubu. Memang kalau ketika di depan cermin memang pas asal bagus lah cukup. Ternyata ketika kita di hadapan juri, apalagi ketika kita melihat peserta yang lain, itu udah mental itu udah kamana we gitu tanya. Oh kok bagus-bagus itu. Tapi untuk Trianti Novita alhamdulillah bisa mengatasi itunya. Sukses untuk kedepannya. Terus untuk Nabila Purnamade, untuk penyampaian cukup tegas, cukup bagus di penyampaian, cukup keterima. Cuman di segi hafalan atau bacaan Al-Quran itu seperti yang kurang pede di bacaan Al-Quran, seperti kurang kuat aja hafalannya, itu saja. Terus yang terakhirnya untuk Nabila, mesin Nabila disampaikan ketinggal auratnya diperhatikan di atas sepatu ya. Jadi bungana Bapak kan kada dina adab-adab, jadi kita kan harus benar-benar sarana namanya syar'inya itu harus benar-benar walaupun masih anak-anak. Terus untuk Tesar Haikal Firmansyah dari RW 13 nomor urut 9, memang sekedik kurang tenang menyampaikan seperti yang nanya ditanyakan itu antara napas dan bacaan itu juga tidak capek gitu. Jadi tenang saja ya. Terus ketika hafalan, walaupun memang kita itu ketika berpidato di masa anak-anak pasti sadaya lagi ngapalkan tina materinya. Tapi nalika disampaikan di depan panggung jangan katinggal menangapalkeunana, seperti mengalir aja gitu. Jangan seperti urang teh itu menangapalkan terlalu fokus ke hafalan. Ya itu kendalanya ketika lupa mentok itu. Ya, jadi itu aja. Jadi harusnya Tesar itu seperti yang bisa aja, seperti apa yang di kepala itu seperti udah ada aja gitu. Jangan yang seperti menghafal. Untuk keseluruhan alhamdulillah Bapak apresiasi semuanya bagus. Silakan Pak Ari. Ini kan enggak temanya, judulnya enggak ya. Tapi tujuannya dalam kaitan masalah kemerdekaan Republik Indonesia ya. Berulang-ulang saya tadi telah sampaikan karena ini adalah film dacil, berarti harus ada tema ya yang berkaitan dengan ceramah lah gitu. Dihubungkan dengan kaitan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 atau RI aja gitu ya. Tadi memang nggak ada penyampaian kaitan lebih berkecenderungan ke kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi usahakan untuk kedepannya kita punya tema gitu kan, kita sampaikan judulnya materi ini apa gitu. Kemudian gerakan juga, tolong gerakannya harus ada gerakan ya. Jadi kita tidak tinggal diam ya untuk Triani. Semoga ini harus jadi motivasi pelajaran buat Triani. Kemudian yang kedua yaitu Nabila ya, semangat tahun baru dengan membangun manusia seutuhnya. Tadi banyak dalil-dalil yang disampaikan oleh
Nabila ya kaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 217. Kemudian itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya itu di dalam surat Al-Imran ayat 103 ya, untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan. Memang itu dari yang tadi juga sebetulnya itu harus muncul ayat itu ya, ayat surat Al-Imran ayat 103 tadi telah disampaikan oleh Nabila. Kemudian hanya untuk gerakan supaya ditambah lagi ya untuk Nabila, gerakan, teknik gerakan bagaimana kita menyampaikan dengan gerakan yang kita punya. Kemudian saudara Cesar juga udah tadi materi tema maksudnya disampaikan. Kemudian juga sama khusus di gerakan ya untuk Cesar. Jadi materi yang disampaikan ketika kita berbicara dengan penyampaian kita berarti gerakan kita harus ditambah lagi. Tapi saya apresiasi semuanya juga, mudah-mudahan di tahun yang akan datang adik-adik ini menjadi peserta yang senantiasa giat dengan tulus dan niat yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semua. Terima kasih. Terima kasih.